Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka untuk menambah lagi pengetahuan kita, ilmu kita tentang agama ini, karena pada akhirnya kedekatan kita kepada Allah yang diwasilahi dengan ilmu itu yang nanti akan menjadi kegembiraan kita di akhirat nanti. Dan orang-orang yang masih mau duduk di masjid di antara rumah-rumah Allah dalam rangka untuk menuntut ilmu, baca Quran dan mempelajari isinya, maka Allah berikan jaminan ketenangan dalam hidupnya. Bagaimana sabda Nabi SAW, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah suatu kaum, suatu masyarakat, suatu komunitas. Jadi, nopapun pensiun dan nonton ini. Dereng, enak dereng. Ampun, nah kita senem ketinggalan. Ikut senem. Enem ya Mbak. Maka itu kalau dikontekan dengan tidaklah berkumpul para pensiunan. Di rumah di antara rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, membaca Quran tadi pun dengan waos. Wa yatadarasunahu bainahum, mempelajari isinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, akan diberikan ketenangan. Senajan nompone pun mboten utuh. Kan gendah nek pensiunan kelong to, Pak. Makanya pasti akan tenang senajan mboten utuh. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diberikan rahmat, petunjuk. Kadang pun pensiun ngoten sosok nggih lali mulih ning omahe gitu. Mulih ning omahe wong liya gitu. Nah, maka kita kalau melihat berita ngoten nggih sok miris ngoten lho. Seorang kiai umurnya 68 tahun gitu, mencabuli santrinya. Ini kan usia pensiunan itu. Harusnya kan dia sudah pensiun dari urusan seperti itu gitu kan. Makanya monggo le Pak, ini ajeng ya. Mungkin ten wingking dengan mungkin tidak solihah mungkin. Kan sok terbaik laki-laki di depan, kalau di belakang ibu-ibu. Nah, maka kalau termasuk yang berbangga dengan pernyataan Pak Presiden yang beliau mengatakan saya sudah selesai dengan urusan diri saya, dimana soal materi saya sudah cukup, kemudian usia juga sudah segini. Maka yang saya pikirkan cuma gimana caranya mengakhiri hidup saya dalam rangka untuk membaktikan pada negeri. Itu kan sebuah kalimat yang luar biasa, dan harusnya seorang pensiunan gitu ngoten niku gitu. Jadi benar-benar pikirannya itu sudah akhirat dah gitu aja. Makanya tadi kalau jenengan hayati, yaitu ketika kita komunitas, kumpulan masyarakat termasuk pensiunan niku kalau masih mau duduk di rumah di antara rumah-rumah Allah, baca Quran, mempelajari isinya, maka akan diberikan ketenangan dan diberikan rahmat, hidayah. Karena hidayah itu bisa tercabut kapanpun. Makanya kita selalu diajarkan oleh Nabi SAW untuk berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Termasuk panjenengan sehari 17 kali jenengan ulang-ulang ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau nggak hati-hati, kadang fitnah niku ten luar niku menerjang-nerjang, menabrak-nabrak. Kadang orang yang tadi itu sepuh gitu kan, terus melipir di tempat-tempat yang tidak benar. Nah, akhirnya kados ten Plaza Glodok niku kepripun? Kobongan arep metu ra iso, arep mencolot kok keduren, akhirnya mati kobong. Nah, maka hal-hal seperti ini harus kita pahami ya Pak. Jangan sampai itu menjadi hal yang kita langkai padahal kita sudah termasuk kategori pensiunan. Makanya saya diminta untuk menyampaikan tema tentang Ramadan, bab akhlak. Kula insyaallah harusnya berguru sama jenengan karena jenengan langkung sepuh. Makanya
saya iakan dulu ben kula tekan mriki. Ben saya ketemu sama jenengan gitu kan. Nah, saya bawakan materi tentang Ramadan juga. Ini materi pamungkas saya kemana-mana saya bawakan karena yang saya tahu saya belum pernah mendengar ada ustadz yang menyampaikan ini. Gitu. Makanya ini dalam bab penelitian itu namanya ada novelty, ada kebaruan, sesuatu yang jane lama, neng dikemas dengan kemasan baru sehingga akhirnya menjadi ilmu yang baru. Nah, ilmu baru neng buatan aneh-aneh buatan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan usia pensiunan toh usia, maka Nabi Muhammad SAW mengabarkan ada seorang nabi yang usianya sangat panjang, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Ngapunten kula tawar mawon. Oh, tawar. Banyu putih mawon. Soalnya kula pun manis ya. Nah, Nabi SAW menyebutkan ja'a malakul maut. Jadi ada malaikat maut yang datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan jadi Nabi Nuh niki bocorannya. Faqala, kemudian malaikat itu berkata, ya atwalun nabiyyin umron. Wahai nabi yang umurnya paling panjang. Atwal, tawil itu panjang, ini atwal, berarti paling panjang. Jadi ini disepakati oleh mayoritas ulama kalau Nabi Nuh itu umurnya paling panjang. Ya, mungkin nanti khilaf ulamanya ada yang mengatakan Nabi Adam mungkin lebih panjang. Nah, tapi nggak ada riwayat umurnya berapa. Nah, makanya kita memegang ini dulu. Ya atwalun nabiyyin umron. Wahai nabi yang umurnya paling panjang. Kaifa wajadta ad-dunya waladataha. Ditanyalah Nabi Nuh ini oleh malaikat maut. Jadi ketika ngomongkan barang gaib menggunakan dalil ini nggak apa-apa. Tapi nek menceritakan barang gaib tapi tanpa dalil mung ceritane cerita niku mboten angsal. Dalilnya apa? Yang pertama, Nabi SAW mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menyampaikan agama dan kemudian mencatut namaku, berarti kan itu agama. Kemudian dia dengan sengaja berdusta alias tidak ada dalilnya, maka siap-siap duduk di api neraka. Itu satu. Kemudian dalil dari Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alimul ghaibi wala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada mir rasulin. Bahwasanya Allah itu Maha tahu tentang yang gaib dan yang gaib itu enggak akan dikasih tahu kepada siapapun kecuali kepada rasul dan itu pun yang diridhoi. Jadi enggak semua rasul dikasih tahu. Dalil lagi apa? Yaitu kisah tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Bagaimana Musa dan Khidir berjalan berdua. Masya Allah, matur nuwun. Ini napa wareg kula niki. Pokoknya nek kula bojokan namung dilebokke ati engko terus digoleki sing gedhe. Nah, maka Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan berdua. Kemudian singkat cerita, Musa dan Khidir mendapati perahu terus dibolongi sama Khidir. Musa bertanya, "Karepmu piye kok bolongi?" Kemudian terjadi dialog, ini. Kemudian ada anak kecil dibunuh, ngopo kok pateni dan seterusnya. Kemudian sampai pada ada rumah yang mau rubuh, kemudian Musa alaihissalam diminta untuk membangunkan rumah itu dideke. Tanya lagi kenapa dan seterusnya. Maka dialog itu menunjukkan bahwasanya yang dibukakan mafatihul ghaib itu adalah Nabi Khidir. Adapun yang Nabi Musa tidak. Ini menunjukkan bahwasanya gak semua nabi dibukakan tentang kunci-kunci gaib. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini percakapan malakul maut dengan Nabi Nuh, tapi saya ceritakan menggunakan dalil, maka insya Allah aman. Makanya ini kan mau tanggal-tanggal Isra Mi'raj. Nah, mulai nih ada orang-orang jelas yang dia mengatakan bahwasanya guru kami, syekh kami, imam kami, kata dia itu Isra Mi'raj sehari ping 70 gitu. Padahal Nabi Muhammad SAW itu seumur hidup cuma sekali dan itu terjadi sepanjang malam. Nah itu harus dengan waspadai orang-orang yang mengatakan seperti itu. Bahwasanya Nabi ini orang terbaik aja sekali seumur hidup kok enek wong ping 70. Soal apakah tenan apa enggak, maksudnya gurunya ngomong gitu apa cuman muridnya yang melebih-lebihkan gitu kan. Maka apapun itu nek omongannya kayak gitu itu salah. Jelas-jelas juga enggak ada dalilnya. Sampai nanti ada yang mengatakan guru kami itu bisa memadamkan api neraka. Jadi nek golek koncone ra temu, neraka bakal diparani terus ngomong kancaku ra mbok tokke sesuk tak pateni genimu. Bahasa-bahasa seperti itu jenengan harus hati-hati. Apalagi panjenengan sudah pensiunan tadi. Artinya sudah usia sepuh kok punya pemahaman agama ngoten niku, Masya Allah luar biasa. Beloke kadoan Pak gitu kan.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat ini bertanya pada Nabi Nuh, "Nuh, kowe umurmu paling dawa. Piye kowe mbiyen ning donya? Bagaimana kamu mendapati dunia dan waladataha dan kenikmatane? Enak apa ora?" Ditandai kali Nabi Nuh, "Karajulin dahola baitan lahu babani." Aku ki mung kaya seseorang menungso sing mlebu omah lawange loro. Faqama fi wasatil bait, mlebu dari satu pintu sampai tengah, hanihah sebentar atau al-qalil minaz zaman, sebentar aja dari waktu. Kemudian summa kharaja minal babil akhor, terus keluar dari pintu satunya. Jadi kados ngapunten nggih, kados ten perumahan sing paling sempit niku lho. Begitu pintu depan dibuka, pintu buri pun ketok. Maka Nabi Nuh mengibaratkan niku, saya masuk dari depan, terus tekan tengah, terus metu, wis rampung. Sedelok. Padahal tadi di depan atwalun nabiyyin umron. Nabi yang umurnya paling banyak, paling dawa. Nah, dijelaskan oleh Ibnu Abbas, salah satu pendapat bahwasanya umur Nabi Nuh itu 1050 tahun. 1050 tahun rasa sedelo kaya mlebu dari pintu depan tekan tengah sedelo metu gitu kan. Niku nek 1050 tahun. Nah, adapun kita Pak, nggih kula nggih jenengan. Niku Nabi mengatakan akmaru ummati, umur umatku berarti jenengan niku nggih. Baina sitin wa sab'in, antara 60 tekane 70. Wa aqallu mayyajuzu dzalik, dan sedikit yang lewat dari situ. Niku nek cara ten akhirat niku satu hari niku sama dengan 1000 tahun ten donya. Nah niki guru matematika sing pundi niki? Mboten dugi. Pensiun. Nah niki kan kula nek kliru ngitung isin niki, makane kula langsung tekokke. Nek 1000 tahun di dunia niku satu hari ten akhirat, Pak Guru. Nek Pak Guru biyen kan bedheki murid-e, nah niki murid-e bedheki gurune. Longko niki. Nah, maka pertanyaan saya, nek 60 tahun niku pinten menit Pak Guru? Pinten Pak Guru? Nek 1000 tahun dunia niku satu hari ten akhirat. Nah, maka nek jenengan pun dikapling kali Nabi Muhammad umurnya 60 ngantek 70, maka nek misal 60 ngoten niku berarti pinten menit ya. Pinten Pak Guru? Weh, jenengan ngetang kula kok ngombe. Ya, niku kinten-kinten, kula pun ngitung dadene. Kinten-kinten niku namung 15 menit, Pak. Jadi jatah kita niku nek dikontekkan dengan waktu di akhirat niku mung 15 menit. Sehingga umpami niku 15 menit, berarti sak menite kan 4 tahun, gitu. Umpami kula sakniki umure 40 tahun, cara ajeng tekan swidak, kurangnya 20, berarti jek kurang 5 menit. Sakniki kula mang napa jenengan mang tangleken diri jenengan. Jenengan pun pinten, nah niku kurangane mang tandai. Nah, swidak 3 niku berarti pun entek niku. Niku wau nek konteke 60. Nah, pertanyaannya sekarang, loh, terkesan ning ampun dikesankan, terkesan. Allah kok terkesan kayak nggak adil. Kenapa? Nabi Nuh dikasih jatah umur 1000 tahun, bahkan 1050. Lah kita 60. Padahal mungkin nek masuk surga ya surgane padha. Padahal mungkin nek dihisab ya timbangane nggih padha, akhirate nggih padha. Kan seolah-olah ngoten lho. Kayane kok mriko niku ngamale bakal luwih kathah tinimbang awake dhewe kan ngoten. Tapi pertanyaan itu apakah memang seperti itu? Nah, coba kita jawab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam banyak riwayat tentang pentingnya kita memperbaiki kualitas hidup kita. Makanya Nabi mengatakan orang terbaik itu bukan orang yang umurnya panjang,
Bukan cuma semata-mata umur panjang, yaitu khairun nas man tula umruhu wa hasuna amaluh. Niki dulu kisi-kisinya. Bahwasanya orang yang terbaik niku yang dikasih umur nambah, tapi amalnya juga diperbaiki, diluruskan. Makanya saya tadi berpesan jangan sampai level akidah dengan kacau dengan mengikuti orang-orang yang ngomong ra cetha niku wau. Bahwasanya Nabi Muhammad iku Isra Mi'raj sekali terus gurune ping 70, kemudian napa gurunya niku sampai ketika ada orang nggih bisa memadamkan api neraka, terus kemudian ada gurunya itu punya napa pembantune pun sedo nyemplung ten kuburan, terus bar niku gurune niku ben pembantune niki mboten susah ten kuburan dikai catetan gitu. Dikai catetan gleboke ning kuburan. Dadi engko malaikate ben maca catetanku. Jadi kaya napa nek jaman jenengan surat rekomendasi napa ngoten to. Dibeto ten pundi sekolah pundi untuk pindah napa ngoten to. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik terkait dengan Ramadan nggih, tetap kula geser tentang Ramadan walaupun ayatnya tadi tentang salat gitu kan. Nah, maka Nabi SAW pernah mengisahkan tentang ada dua orang yang masuk Islam secara bersamaan. Dua orang sahabat berkawan masuk Islam bareng. Dan kemudian dari dua yang berteman ini satu mati syahid. Dalam medan perang meninggal, mati syahid. Dan kemudian yang kedua mati di tahun berikutnya. Jadi selisih setahun. Yang pertama mati syahid di medan perang, yang kedua mati tahun berikutnya ning mboten mati syahid, mati biasa, mati sakit lah gitu, atau mati tua lah gitu kan. Nah, kemudian sahabatnya itu Thalhah bin Ubaidillah bermimpi melihat surga, dan dia melihat ternyata dari bertiga ini bersahabat, yang dua ini masuk Islam dulu pada waktu itu, dua-duanya belum masuk Islam, kemudian yang satu ini mati syahid, yang satu mati biasa. Nah, sahabat yang ketiga ini Thalhah bin Ubaidillah bermimpi tentang dua sahabatnya. Bermimpi tentang dua sahabatnya. Berarti ini barang gaib gitu. Nah, barang gaib zaman dulu itu untuk mengetahui kebenaran barang gaib ditanyakan sama Nabi. Makanya jenengan nek ngimpi pengen dicandai ngimpine napa niku, mang pastikan mimpinya itu ditanyakan kepada ahlinya dan harus sesuai dengan Quran kali sunnah. Karena Nabi kan sudah meninggal. Allah juga nggak bisa kita tanya. Ya, maka peninggalan Allah dan Rasulnya itu Quran dan Sunnah. Jadi kalau jenengan, wah aku ngimpi dicokot ulo kentolku, nah niki apa candaan niku harus dikembalikan kepada Quran dan Sunnah dan yang bisa menjelaskan ahli ilmi. Makanya Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan pada ahli ilmu kalau panjenengan mboten ngertos ampun dicandai piyambak. Lho ki mau ahli dzikir Mas ora ahli ilmu. Maka Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan adzikra yaitu Quran dan kami yang menjaganya. Maka ahli dzikir di sini adalah ahli Quran. Ahli Quran adalah orang yang mengerti kandungannya Quran. Kembali lagi ke depan ketika jenengan jumeneng di masjid bersama dengan orang yang ngerti Quran atau mengajarkan Quran, insya Allah jenengan dapat ketenangan dan mendapat hidayah. Nah, pokoknya muter-muter gitu ngoten niku formatnya. Nah, maka kembali ke sini. Thalhah bin Ubaidillah ngimpi bahwasanya temannya yang kedua yang mati biasa, bukan mati syahid, kok masuk surga duluan tinimbang temannya yang pertama yang mati syahid. Nah, dia pun bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bertanya, "Ya Rasul, saya kok heran. Teman saya ini loh, yang mati biasa ini dalam mimpi saya masuk surga duluan daripada teman saya yang pertama yang matinya mati syahid. Padahal dalam Islam yang namanya mati syahid niku keutamaannya banyak, Pak. Dari mulai ketika dia benar-benar mati syahid di medan perang gak boleh dimandikan, gak boleh disolatkan, gak boleh dikafani, langsung dilebokkan ke dalam kuburan dengan darah dan baju yang digunakan untuk berjihad. Kemudian di kuburan dia tidak akan pernah ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir tentang tiga hal, man rabbuka wa madinuka wa ma nabiyuka, enggak akan ditanya. Kemudian nanti dibangkitkan dengan kondisi sebagai orang yang mulia. Kemudian dalam hisab dan mizan juga enggak pernah ditimbang. Kemudian pas di haud kemudian didudukkan di yang paling depan. Kemudian di hisab di sirot niku melangkah yang paling cepat dan seterusnya. Bahkan pintu surga ada 8 itu khusus buat dia menanti, yaitu pintu jihad. Niku kok utamaane sak pirang-pirang. Kok malah koncone sing mlebu surga dulu. Nah, maka Nabi SAW menjawab, "Alaisa qad shoma ba'dahu Ramadan." Nah niki. Bukankah temenmu yang kedua yang mati keri kuwi mau, dia sudah menjalani Ramadan dalam 1 tahun, yaitu 1 bulan. 1 kali 1 bulan 30 hari atau 29 kan ngoten to. Pilihane nggih nek mboten 29 30.
Dan itu ketoke fikih, tapi itu nanti bisa menjadi hal yang urgent ketika jenengan mencermati berita. Jadi kalau kemudian misal ya, mengke diputuskan antara pemerintah dengan ormas tertentu Senin atau Selasa, kok enek sing poso wis ket dina Jumat, wah itu salah kadoan. Karena selisihnya harus satu, gak bisa dua, karena wis dua niku keliru. Makanya jenengan nek gadah napa KTA ormas ngoten niku mang medal. Malah mungkin nek ditekoki kok jenengan posone disiki tambah bae sing ten Gunung Kidul. Oh aku nelpon Gusti Allah, ha wis iki tambah ngapusi meneh. Niki tambah ngapusi meneh, sing melu nggih ngapunten jamaah ya sepuh-sepuh atau jenengan. Kula nganti mesake ya Allah. Pripun? Lah nggih taklitnya sudah keterlaluan itu loh. Gek mbae sing dieloni nggih ngoten niku. Wong langsung tak telepon. Nah ngoten niku. Astagfirullah. Lah nggih niku lho. Makanya hal-hal seperti ini jenengan harus punya napa sense of taklit yang harus iki ketok wong ra cetha gitu kan. Ampun waton gitu kan. Nah, jadi beliau mengatakan, bukankah temanmu sudah puasa Ramadan? Yang mati duluan kan ndak ngakoni toh karena enggak ketemu ketambahan setahun toh. Nah, yang ketambahan setahun kan nemoni Ramadan pisan 30 hari. Kemudian kata Nabi wasallasital alafin rokaatin au kada wa kada rokaatin, nah, sholat as-sanah, yaitu dia selain puasa Ramadan dia juga sholat sebanyak 6.000 rakaat, yaitu sholat setahun. 6.000 rakaat itu napa setahun? Napa? Nah niki Pak guru matematika melih niki. 5 kali 365. Kok 5 ngapunten. Napa? 17, astagfirullah. 17 dikali 365 nggih niku jawaban. Jadi 6.014 atau 6.120 rakaat. Jadi cuman sholat wajib 5 kali sehari, yaitu 17 rakaat ditambah puasa Ramadan, jenengan bisa nyalip wong sing mati syahid. Artinya ketika panjenengan kembali ke hadis tadi, orang terbaik yang ketambahan umur kemudian ketambahan amal yang sholih, maka pastikan orang Islam ketika datang Ramadan seneng. Kenapa? Karena kalau jenengan mengke nglampahi Ramadan bulan depannya lagi niku kanthi full, insya Allah nek jenengan bar Ramadan sedo, jenengan akan masuk surga disi wong-wong Palestina sing mati setahun yang lalu. Ngoten. Makane kula niku sok gede-gede kalih piyai sepuh melih gitu kan. Angger Ramadan niku gelisah. Enak napa to Dek kok gelisah? Wah iki meh poso iki Mas. Lho poso iku kudune seneng wong Islam kok. Aku nek poso ra iso ngrokok iki lho. Aduh wis. Ampun, ya tetep kudu seneng gitu kan. Mbok senajan kesenengane mboten kelakon sing ngrokok niku wau. Iki belum ngomongke hukum rokok nggih, tapi secara umum wong ngoten niku harusnya kemudian menyadari nek Ramadan itu barang langka. Karena barang langka begitu jenengan kepilih untuk menjalaninya, ya harus bahagia. Apalagi niki wau, ketika jenengan bar Ramadan niku kok sedo, jenengan bisa masuk surga duluan melebihi orang yang mati syahid tahun kemarin. Tahun kemarin nggih, mboten tahun ngajeng gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah salat 5 waktu 17 dikali 360 ini ketemunya 6.120 rakaat. Nah, sehingga dengan waktu yang singkat kan kita berharap kita ketemu Ramadan 2 bulan lagi toh, maka dengan waktu yang singkat itu, dengan kondisi yang singkat itu bagaimana caranya? Nah, sekarang ini bagaimana caranya agar kesempatan kita yang kita jalani sekali itu nanti bisa menghasilkan pahala nyalip umurnya Nabi Nuh. Nah niku. Jadi ketemu Ramadan pisan, ning kualitas Ramadannya bisa menghadirkan pahala melebihi umurnya Nabi Nuh. Nah niku yang mau saya sampaikan. Insya Allah dereng nate enten sing mireng no. Dereng. Pokoke dereng ngrungokke pengajian kula insya Allah dereng gitu. Karena niki kula nggih pun muter-muter kula tekoki, wah, rong enek sing nyampe ngene iki ya, ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama, Nabi SAW mengatakan, jadi saya juga menggunakan dalil lagi. Artinya saya pun juga nggak mau ngajarke sesuatu waton mung ceritane cerita omonganku pendapatku yang pada akhirnya nanti neng akhirat nggak akan jadi pahala ning malah jadi dosa. Nah, paling aman pakai Al-Qur'an, hadis, Qur'an, hadis, Qur'an, hadis. Dan jenengan yang mireng juga ayem dibawa mulih dadi oleh-oleh nggih barokah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan man fattara iman kana lahu mislu ajrihi
ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi sayya. Dalil niki insyaallah jenengan pun asring mireng. Sapa wonge sing poso ngekeki buka entuk pahala padha kaya wong sing poso. Nah, kita hitung sakniki. Jenengan nek poso Ramadan 30 dina, pahala jenengan berarti namung 30, gitu. Nah, ketika jenengan ngekeki buka piyai 30 atau piyaine siji ping 30, artinya bendina jajakke kancane niku mawon gitu kan. Maka ketika jenengan memberi buka 30 kali atau 30 orang, maka hakikatnya seolah-olah pahala poso jenengan nambah 30. Setuju napa mboten? Setuju toh? Nah, karena 30 hari, 30 hari niku adalah seolah-olah ketambahan 1 tahun usia kita, karena Ramadan kan setahun sekali. Maka dengan jenengan ngekei buka wong 30 atau ping 30, maka itu sama saja seolah-olah umur jenengan nambah setahun. Sepakat mboten? Artinya misal Pak Wiyono poso mengene niku ngekei buka wong 30 tahun ngajeng pun dipundhut. Berarti Pak Wiyono umure pinten Pak saniki jenengan wis wong? Pas. Lebih ya? Artinya tahun ini 61 nggih. Nah, jadi misal Pak Wiyono 61, mboten tekan 62, maka dengan ngekei buka wong 30, maka Pak Wiyono ketika meninggal di usia 61 seolah-olah umurnya nambah setahun jadi 62. Sepakat mboten? Karena ngekei buka wong 30, gitu. Nah, niku nek 30, lah nek 300 berarti ketambahan 10 tahun. Jadi nek Pak Wiyono 61 ngekei buka wong 300, seolah-olah Pak Wiyono itu ketambahan umurnya 10 tahun, jadi seolah-olah meninggal di usia 71 tahun. Niku nek 300, nek 3000 berarti kan ketambahan 100 tahun. Nah, berarti Pak Wiyono swidak siji tambah 100. Ning syaratnya ngekei buka wong 3000. Berarti 100 swidak siji. Nah, yang kita mau ngoyak umure Nabi Nuh 1000. Berarti nek jenengan pengen ngoyak umure Nabi Nuh 1000, niku harus ngekei buka piyai pinten? Sik bocoran kula niki pinten niki? 10.000, Pak. Kok 10.000? 30.000, Pak. Jadi 30.000 niku nek dibagi pinten niku 30 niku ketemune 1000 tahun. Jadi Pak Wiyono nek kasih makan 30.000 orang, terus tahun depan beliau meninggal, maka umurnya seolah-olah ketambahan 1000 plus 61, berarti 1061 pun nyalip umurnya Nabi Nuh. Nah, pertanyaannya saiki ngekei buka wong 30.000 terus biayane pinten? Nah, niku misal bukane ngeten iki, niku niki panitia pinten niki 10.000 nyandak napa mboten niki? Nah, nyandak ya wis 10.000 ping 30.000, 300 yuta, Pak. Kathah napa sithik? Kathah napa sithik? Nek sing ngomong kathah ya mergo ra ndedit gitu. Sing ngomong sithik ya mergo duwe gitu kan. Artinya duwe dan enggak duwe, kathah dan sithik monggo kembali kepada panjenengan. Tapi Pak, ketika jenengan pun pensiunan, umume nggih putra-putra pun sami mentas. Barangkali jenengan gadah sawah 10 hektar, rawuh ya mung dadi warisan nggih to. Ah dicuwil siji gitu kan, terus ditukokke buka nggo wong 30.000. Lah wong 30.000 golek ning ngendi, Mas? Nah niku pertanyaan meleh. 30.000 niku kan 1000 ping 30. Berarti sedina kan 1000. Niku Masjid Zayed niku sedina 7.500, Pak. Nah, dadi jenengan nek kaya buka ten mriku ping 4 atau ping 5 pun bot. Nah, cekal. Atau kula nanti ngisi pengawasan ten Masjid Ulul Albab niku santrine 1000, Pak. Jadi jenengan ngekeki buka ten mriku bendina nganti 30 aman. Nah, go Pak Ustad di 300 yuta nggih buka santri jenengan ping 30.000. Diweling. Soalnya kok nek ra ngono kok terus bukane santrine ora 30.000 gitu kan. Nah, jenengan berarti pun ketambahan 1000 tahun tambah swidak 1 1061 pun nyalip Nabi Nuh ning modale 300 yuta. Nek diomongke akeh ya mergo ra duwe, nek diomongke sithik ya alhamdulillah berarti jenengan gadah. Monggo jenengan penggalih. Wong sakniki nek haji napa furodak ya tekan 300 yuta kok gitu kan. Nah, kita lanjutkan. Niku cara yang pertama, 300 yuta. Mangsi penriyen nggih dengan cara memberikan buka
10.000 orang jenengan bisa 30.000 orang jenengan bisa nyalip umurnya Nabi Nuh gitu. Jadi niki beneran mboten gelo to materi ini kalau ganti niki. Yang kedua, niki rodok murah, Pak. Rodok murah. Rodok murah artinya di bawahnya niku. Nabi SAW mengatakan, "Fa idza jaa Ramadan fa'tamiri." Nek engko teko wayah Ramadan, mangka ta umroh. Nah, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Mergo umroh pas bulan Ramadan kuwi ganjarane kaya haji bareng aku. Nah, haji bareng aku niki pahalane pinten kula mboten ngertos. Tapi yang jenengan mungkin sudah pernah dengar Nabi mengatakan salatun fi baiti fi masjidi afdalu min alfi salatin fi masiwa. Salat ning Masjidku Nabawi iki ganjarane 1000 kali luwih apik timbang masjid liya. Masjid liya niku nggih selain Masjidil Haram. Nah, kemudian Nabi mengatakan bahwasanya salat di Masjid Haram itu ganjarannya afdalu min mi'ati alaf salatin fi masiwa. Ganjarannya lebih baik daripada 100.000. Jadi nek misal jenengan salat ten Masjid Jayet nggih ping 100.000 niku lembe setara bahkan enggak lebih baik daripada salat sekali ten Masjid Haram mriku gitu. Masya Allah ngantos diterke ngapunten. Nah, jadi jenengan salat ten mriku setunggal mawon. Salat subuh tok, zuhur tok, asar tok, maghrib tok atau isya tok, siji tok gitu. Niku pahalane lebih banyak daripada 100.000 jenengan salat ten Masjid Jayet. Masjid Jayet nganti uyuk-uyukan ngoten niku to. Nah, pertanyaannya sekarang nek 100.000 niku setara dengan berapa tahun? Nah, iki jane Pak Guru matematika melih niku. Nah, 100.000 niku nek dibagi 5, kan sehari 5 kali kita salat to. Niku sama dengan 20.000 hari. 20.000 hari nek dibagi 360 ketemune sekitar Pak 55 tahun. Artinya nek jenengan salat sekali ten mriko, ten Masjid Haram mriko, niku pahalane 55 tahun. Lah nek jenengan ajeng nyalip Nabi Nuh, nah, kan kita salat sehari 5 kali toh. Maka 5 anggaplah 50 wonten mawon. 5 dikali 5, 50 kali 5, 250 gitu. 250 sehari semalam jenengan sholat 5 kali di Masjid Haram niku pahala jenengan kaya sholat ten Masjid Zayed 250 tahun. Jarang enten tau sing sholat ten Masjid Zayed 250 tahun. Tenenten gitu kan. Nah, maka ketika kita pengen nyalip umurnya Nabi Nuh, maka kita butuh pinten berarti? 1000 toh, 1000 dibagi 2500. Berarti pinten? 4. 4 niku 4 apa? Berarti 4 hari. Artinya ketika panjenengan melaksanakan sholat di Masjid Haram 4 hari full 5 waktu niku pahala yang jenengan kantongi kayak sholat 1000 tahun. Nah, delalah jenengan melakukannya di bulan Ramadan dipengke meneh 10 Pak. Berarti 10.000. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kemudian ketemu bulan Ramadan kita ke sana dan kita keluar duit, nah, maka kita akan mendapatkan pahala 10 kali umurnya Nabi Nuh dengan syarat dengan sholat di sana 20 kali alias 4 hari yang 5 waktu full selama 4 hari berarti itu 20 kali toh, atau nek boten full 5 kali sehari nggih monggo jenengan hitung ning salate ping 20. Nah, ketika itu jenengan lakukan di bulan Ramadan, maka pahalanya dikalikan lagi 10. Berarti malah umur jenengan luwih dawa yaitu 10.000 tahun. Senajan mengke 61 pun rampung gitu kan. Nah, biayanya pinten umume kula sempat beberapa kali tanya. Nah, kula biyen mriko backpacker, jadi kula mung entek 40 yuta. Kalau wingi kula tanget kalih jamaah niku enten jamaah kang mriko, kelas pinten D? Swidak Mas wong siji niku nggih. Dadi swidak yuta, Pak. Pun mandap pinten 1/5-nya toh dari yang depan tadi lho. Nek wau pinten? Yang pertama wau 300 juta. Niki pun mandap 60 juta. 1/5-nya. Larang napa murah? Murah, didit. Nek ngomong larang ra duwe berarti gitu kan. Nah, genah niku wis to. Nggih. Ya. Sehingga jenengan bisa melakukan niku. Ning Pak, nek jenengan mung nglampahi ngoten niku eman-eman Pak. Ten mriko niku nglempak piyai-piyai kuwata, jenengan nek tidak mengamalkan yang rukun pertama ngekek buka wau rugi. Ning jenengan nek titik-titik gawa panganan arep didum-dumke engko seneni askar. Karena napa ten nika pun enten kaplingane niki kaplingan keluarga pundi niku mereka sing nyuplai panganan ten mriku, enggak boleh diganggu.
Lah niku saged disiasati, Pak. Kula siasati jenengan tuku kurma, kula tuku kurma diadahi nggih. Biasane kurmane pun enten adahi ngeten iki ning bunder ngoten gedhe. Nah niku kula ngadeg ten wong tawaf niku lho, Pak. Nanti misal niki apa karpete kan kula senenge ten lantai 4 niku. Nah terus ngajeng niku wong tawaf, yai tawaf niku. Nah kula pun ngapling ten cedhake mriku terus kula mlangkah mriku. Nah, tapi niku dilampahi menjelang adzan sekitar 5 atau sampai 10 menit lah. Jangan mengko jam 3 jenengan bagi-bagi ngoten niku malah seneni wong. Nah niku menjelang adzan niku ngadeg ten mriku kalih tangan kanan beto kurma, tangan kiri beto tisu. Nah niku dibuka ngoten. Ini mboten kurma niku sego niki. Nah niki dibuka ngoten. Nah, orang yang datang akan ngambil tisu sama ngambil kurma. Nah, dia akan keliling nutuk keliling tawaf niku lho, nguyak ping 7. Nah, mungkin pas adzan mesti mandek sak mandek-mandeke lah dia akan membukakan dirinya dengan kurma yang jenengan pegang. Lah kantun diitung mungkin nek sing ngubeng niku wau kecekel wong 30, lah berarti 30 diporo 30 berarti jenengan ketambahan setahun melih. Wis ketambahan 10.000 tambah setahun melih. Niku nek sak ubengan. Nek misal kemudian jenengan bone akeh sing nyangkut niku wong 300 berarti ketambahan 10 tahun karo ngadeg Pak Dogo. Ini beramal dengan cerdas Pak namanya. Enten dalile tinggal bagaimana mengaplikasikan dengan ilmu yang jenengan ajarkan tentang lari-lari ini lho, ilmu eksak, matematika dan sak turute. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku sing ngetokke duit rada murah, 20 yuta kinten-kinten. Niku nembe sing dibayarke ten travel, nek tinggi jajan, tinggi napa-napa berarti nggih enen tambahane. Nah, sakniki sing luwih murah melih, enten. Niki sing dinteni to gratisan gitu kan. Nah. Maka kembali kepada Quran yaitu Quran surat Al-Qadr ayat 1 sampai 3, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka yang kita kejar adalah Lailatul Qadar. Kenapa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi yang kita kejar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar niku Nabi sudah menjelaskan terjadi di 10 hari terakhir di malam yang ganjil, biasanya 27, ning ampun dicegati 27 karena sok-sok 25 dan sok-sok 29. Kadang nggih 23 ya. Maka cara atau ciri Lailatul Qadar niku terjadi itu gimana? Ketika panjenengan wungu enjing nika bar salat subuh, matahari srengenge terbit nika, jenengan begitu medal ten teras ngajeng griya, jenengan ninguk ngetan, kok mataharine nyelorot mboten panas. Hawane yo sejuk mboten pokoknya mboten kepanas ngoten nika. Nah, maka berarti nek jenengan nemoni ngoten itu berarti ndek dalu Lailatul Qadar. Nah, tinggal ndek dalu jenengan nembe napa? Nek jenengan nembe sare nggih berarti mbok kelewat gitu. Ngenteni tahun ngarep meneh nek dikek umur dawa. Nah, maka terkait Lailatul Qadar, para ulama merumuskan jangan dicegati. Diistiqomahi aja sejak awal bulan nggih, mboten usah ngegas di awal nanti di akhir nglokro, tapi di awal niku santai nggih. Dan termasuk santai niku napa? Jenengan tarawih kalih imam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa wong sing tarawih karo imam nganti rampung hatta yan sorif kutibalahu qiyamul lailah, dicatet salat semalam suntuk. Makanya nek jenengan jamaahan kalih imam nggih, pasti witir niku ampun kondur dirampungke ngantek witir. Ning kula mesen mang pilih imam atau salat yang tumak ninah, ampun sing yak-yakan ngoten nika. Allah Akbar, alhamdulillah rabbil alamin, doain amin doalah. Niku nek jenengan pun sepuh nggih insyaallah mengke gegere malah tambah loro gitu kan. Makanya mang pilih yang tumak ninah karena syarat atau rukun diterimanya suatu salat adalah harus tumak ninah. Makanya nek enten masjid 11 rakaat kok rampung 15 menit niku masih normal. Tapi nek 23 rakaat rampung 5 menit niku ora normal gitu. Jenengan pindah mawon mboten saten mriku, timbang mengke mboten entuk pahala jenengan. Nah, kembali ten mriki, ketika kita berusaha istiqomah sampai akhir dan itu kita lakukan dengan konsisten, insya Allah mesti entuk. Nah, ketika kita dapat berarti kita akan mendapatkan ganjaran seolah-olah ketambahan 1000 bulan. 1000 bulan niku setara dengan 83 tahun. Lah nek jenengan ngersake ngoyak Nabi Nuh wau, maka jenengan membutuhkan 13 kali Lailatul Qadar. Jadi cara Pak Wiyono 61 tambah 13 berarti ya mang donga muga-muga mengke dipundhut kali Gusti Allah umur 74 gitu kan. Ning setiap tahun harus dapat Lailatul Qadar.
Dadi sing nomor 3 niku senajan gratisan ning nggih rekoso ngoten. Makanya ada keutamaane dadi wong sugih ngoten niku. Dadi bebas mau ngamal yang mana, sing 300 yuta mangkat, sing 60 yuta mangkat gitu kan. Sing rekoso kayane ra iso. Makanya monggo jenengan penggalih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi SAW pernah ditanya tentang seorang muslim yang cerdas itu yang seperti apa. Nah, Rin, kula goleki dalile ben penak. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama dengan Nabi SAW, faja'ahu rajulun minal ansor. Lalu ada seorang dari kalangan kaum Ansor mendatangi beliau SAW, fasallama, dan kemudian mengucapkan salam, dan summa qala, dan bertanya, ya Rasulullah ayyul mu'minina afdol. Ya Rasul, wong iman sing paling utama itu yang seperti apa? Di antara kita ini yang paling utama seperti apa? Qala, kata Nabi, ahsanuhum khuluqan, sing akhlake paling apik. Jadi nek jenengan pengen ngertosi niki yang paling utama sinten? Nah, niku jenengan mangeling-eling zaman dinas biyen sing ra tau nglarake atiku sing ndi. Niku kanca jenengan yang paling apik. Niku muslim yang paling apik. Karena hakikat muslim itu gak boleh menyakiti sesama muslim dengan lisan dan perbuatan. Tapi nek wong Islam kok angger ngomong nglarake ati, angger nglakoni apa kok ora penak, sing nyenggol, sing nyampluk, sing nyaduk gitu kan. Nah, maka itu Islamnya dipertanyakan karena akhlaknya kurang baik. Karena Islam yang baik harus melahirkan akhlak yang baik. Makanya niki dalam bab napa? Pergerakan-pergerakan Islam. Niku kan sekarang banyak ormas-ormas itu. Nah, maka enten piyai niku awalnya ramu deng apa-apa nih terus ngaji. Begitu rampung ngaji ketemu Pak kafir Pak kowe Pak. Loh, lah apa le? Lah ora baiat karo imamku. Nah, terus mboke lara ra ditiliki lah apa? Lah ora sak jamaah ngoten niku. Enten mboten ngoten niku. Enten ning Kadipiro kantore gede gitu kan. Nah, padahal Allah mengatakan apa? Wa idza ja'a wa in jahadaka ala antusrika bima laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibuma fid dunya ma'rufa. Orang tuamu yang non muslim, kalau memang dia non muslim, terus ngongkon kamu murtad, jangan pernah ikuti, jangan pernah taati. Tapi tetap temani dengan baik, dengan ma'ruf. Dan temani dengan ma'ruf niki pripun? Kalau orang tua itu nggak punya rumah, nggak punya tempat untuk berteduh, anak harus menyediakan. Nek saged nukokke nggih monggo, nek mboten saged nukokke ngontrakke, nek mboten saged ngontrakke ngekoske, nek megah ya dimorke barang kali putrane. Nah, setelah dikasih tempat niku juga harus dipastikan ada yang dimakan. Setelah dipastikan ada berasnya, dipastikan ada alat buat masaknya. Alatnya enten dipastikan enten banyune sing nggih ngliwet. Banyune nek pam nggih pun dibayar, listriknya nggih dibayar. Maka itu semua rangkaian dari ma'ruf, sesuatu yang difahami oleh orang sebuah kebaikan. Wong tua kafir aja kayak ngoten. Lagi wong tua sholat malah dikafir nggih. Makanya dalam suatu pengajian itu ada seorang ustaz yang ngomong, kadang itu ada orang itu ngaji wis diceritani nek madu kuwi khasiate akeh, kudune sing diombe madune malah dhek milih mangan tawone gitu. Akhirnya hasilnya nggih ngoten niku. Dadi karo tangga ngejak padu, karo kanca ngejak ruwet gitu kan. Makanya Nabi SAW mengingatkan orang Islam terbaik yang paling baik akhlaknya. Sehingga tadi makin sering kita ngaji, makin tenang diri kita, makin di atas petunjuk, bukan malah mbelok rono mbelok rene bingung ngalor ngidul ngitan ngulon. Sampai ada seorang jamaah di salah satu masjid teng Ngeruki mriku niku nemoni kula bar setelah saya menjelaskan tentang perbandingan agama terkait dengan Natal dan ketuhanan Isa Al-Masih gitu. Saya jelaskan panjang lebar, beliau terus datangi saya, "Mas, penjelasanmu cocok aku." Lah pripun to Dik? Soale aku wis ping 7 ganti agama. Padahal ten Indonesia agama niku enten pinten to? 6 to ketinggalan. Iki 7 itu sapa meneh sijine itu. Dadi kula terus sanjangi Pak D gitu kan, gandeng pun sepuh ya. Mung rambutnya disemiri ireng gitu, jadi mboten ketok napa sepuhe gitu. Ning dari mukanya kelihatan. Dalam bab agama yang saya tahu, namanya agama samawi yang turun dari langit itu cuma 3. Yahudi, kemudian Nasrani dan Islam. Nah, harusnya kalau kita mau mempertimbangkan ya mung 3 niki diperbandingkan itu loh, dipelajari. Ora usah tekan kono-kono, jenengan kabeh jenengan coba. Untung lho jenengan pas umur sementen iki pilihane Islam terakhir. Nggih Mas niku. Kan jenengan harus banyak bersyukur. Karena kadang ada orang di usia tua nih geger golek jati diri.
hakikat kehidupan, akhirnya malah keblasok-blasok ra genah gitu kan. Nah, maka ampun nggih, jenengan sudah ada di tempat yang benar, tinggal bagaimana jenengan meramu kebenaran ini agar makin menyenangkan. Dan Islam niku mesti nyenengke, mboten mungkin wong Islam niku nganyelke mboten mungkin. Makanya Nabi tadi mengatakan orang terbaik di antara kita adalah orang yang paling menyenangkan. Jadi akhlak mulia niku nek basa gampang nyenengke. Dijak ngomong nyenengke, dijak jajan yo jajake gitu kan. Nah, kan enten to piyai, ayo ngumpul mangan-mangan, begitu ngumpul dhek rampung keri mulai dhisik gitu kan. Wis macam-macam pamite, sing selak ngene, selak ngono. Ya awalnya nggih ketoke tenan ngono gitu kan. Tapi bareng dibaleni ping 10 kok ya ngono terus gitu. Jane nggih tetep kita harus malu to. Wis ping 9 aku ditraktir koncoku, sing ke-10 lah ya aku kan ngoten. Nah, kemudian orang itu bertanya lagi, orang Ansor itu, fa'ayul mu'minina aqyas. Orang yang paling cerdas niku pripun? Sinten ya Rasul? Nah, kita cerdas sing gelare dawa, mboten, Pak. Mboten. Jawaban Nabi bukan itu. Jawaban Nabi beliau mengatakan yaitu orang paling cerdas. Nah, terus mungkin zaman dulu jenenge guru cerdas ya anggar guru fisika, matematika ngoten niku to. Guru-guru eksak ngoten niku to. Nah, maka jawaban Nabi bukan itu. Yang paling cerdas adalah aksaruhum lil mauti dzikron. Orang yang tiap hari itu ingat nek waktunya itu enggak lama. Kullu nafsin dha'iqatul maut, mesti sewayah-wayah bakal dipapak kali malaikat maut. Kemudian wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Dan atas pengingatan dia itu, atas mati yang akan segera menjemput dia bisa kapan saja. Bahkan mungkin ada orang yang tidur gak bangun, ada orang yang sholat gak bangun, itu yang kita mau, yang kita inginkan. Tapi apa sih, nek pas lagi bermaksiat nonton film racetho terus malah mati lah, ini kan repot nonton itu. Maka kata Nabi, orang yang dengan mengingat tapi dia berusaha untuk mempersiapkan. Makanya kalau nanti dikirim bos kula niku dinas ten Jepang 20 hari. Kula niku lagi nyepak-nyepak niku 20 hari tok lho, Pak. Kula nyepak-nyepak niku 2 minggu sebelumnya. Jadi tas niku kosong, terus kula kepikiran kathok lebokke, klambi lebokke, jeroan lebokke, sabun odol lebokke. 2 minggu dalam rangka mung pinten 20 dino. Padahal kita di sini cuma dikasih jatah 60 sampai 70, tapi dalam rangka untuk selamanya. Selamanya. Gak ada lagi cerita balik, gak ada lagi cerita diulangi. Makanya orang-orang kafir itu begitu melihat akhirat mereka itu stres. Sampai mereka mengatakan, ya laitahni kuntu turoba. Sekiranya aku saiki wis dadi lemah wae lah, ora usah dibangkitke dadi wong mbok yao gitu. Ning mboten saged. Makanya orang-orang beriman itu akan menjadi beruntung dan makin beruntung ketika dia kemudian membenarkan imannya, alladzina amanu wa amilus sholihat, dan menggunakan hidupnya untuk beramal sholih karena dia tahu kalau dia akan mati. Dan itu sebuah kepastian pun. Jenengan ajeng nyebut presiden sinten mawon, akhirnya kan dia mati toh. Pak Harto sing ngoten niku nggih meninggal, Pak Karno nggih meninggal, Pak Gus Dur nggih meninggal, sing dereng kan Bu Mega, Pak BY, Pak Jokowi. Niku nggih mesti mungkin meninggal. Mboten mesti niku. Jenengan ajeng nyebut sinten mawon, Pak D jenengan, Bapak jenengan, semua sudah meninggal. Dan di dunia niki hakikate kita cuman genteni apa yang jenengan panggeni niku genteni biyen wong sing duwe biyen, dan begitu jenengan pergi niku mengke digenti kalih napa anak turun jenengan napa orang lain yang membeli properti jenengan. Maka semuanya genteni. Yang tidak ngenteni niku sing ngenteni jenengan ten surga mriku, kamar-kamar di surga yang semuanya disebutkan ulaika humul warisun, orang-orang beriman yang menjadi warisnya. Gak akan pernah bisa masuk kecuali orang-orang beriman ke sana. Makanya nanti sirat begitu dibentangkan di atas neraka niku jero, sirat dibentangkan niku yang kecemplung enten niku ada 4 golongan. Yang pertama orang kafir, yang kedua orang munafik, yang ketiga orang musyrik. Nek orang kafir itu jelas bukan Islam, nek kemudian orang musyrik sok-sok Islam, ning begitu enek masalah melipir ning dukun, dodolan rapayu nang Gunung Kemupus, nang Gunung Kawi, golek iwak rainto akhirnya gua das kebun ning laut. Nah niku walah pas gua niku sosok diwocokke Al-Fatihah barang gitu kan. Nah, ini orang musyrik, hati-hati, Pak. Hati-hati wis to. Nah, kemudian yang ketiga orang munafik. Niki sok-sok casingnya yo Islam, Pak. Padha kaya awake dhewe. Tapi nek ngomongke agama dhek paling anyel, paling gila. Wong wedok dadak kudungan kowe ora panas ndase kuwi. Bahasa-bahasa ngoten niku lho. Janggut apik-apik dadak dijenggoti kaya wedhus, ngoten niku lho. Artinya kalau jenengan mboten jenggotan nggih mboten napa niku pilihan jenengan, tapi jangan membenci orang yang berjenggot. Wong niku dhek pengen niru nabi, senajan mungkin akhlake ora kaya nabi, ngoten to.
Makanya kadang-kadang enten wong jenggoten niku dan yang krungu ngoten niku akhirnya isin ning jek tetep pengen nglakoni sunah jenggoten diganekke Pak didelikke nganti nek kok akan mburi ngene wah ya Allah saking isine gara-gara enten sing nyelathu niku wau para mila panjenengan umpami tidak mengamalkan apa yang diamalkan orang lain di mana orang lain yang mengamalkan ini berusaha mengikuti syariat berdasarkan Quran dan sunnah nggih panjenengan jumeneng mawon mboten usah dikomentari celono kok dadak tekan dhuwure napa mata kaki mangke banjir ora banjir bahasa ngoten niku kula pun sering sekali dengar Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ngoten nggih yang bisa saya sampaikan intinya umur kita niku terbatas dan pasti mati 60 sampai 70 itu sebuah angka yang ditetapkan oleh Nabi tapi bukan sebuah kepastian karena ada yang lewat dari situ makanya Nabi mengatakan wa aqallu may dzalik dan sedikit yang lewat dari situ tapi yang harus kita pahami kita harus bersiap-siap dan dalam rangka Ramadan tadi ada 3 cara yang paling mahal yaitu dengan ngasih buka 30.000 orang yang setara dengan 300 juta nek dalam rangka ngejar umurnya Nabi Nuh kemudian cara yang kedua dengan umroh ten Arab Saudi mereka pada bulan Ramadan dengan biaya sekitar 60 juta niku selain duit jajan jenengan maka yang ketiga bisa gratisan jenengan ngoyak Lailatul Qadar ning dibutuhkan 13 kali Lailatul Qadar jenengan manggihi artinya kalau jenengan tahun-tahun kemarin nggak yakin berarti 13 niku ke depan tapi nek jenengan kemarin yakin sudah dapat 11 berarti kantun kali mungkin panjenengan diparingi umur yang panjang untuk bisa genepi niku nah oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebagai seorang muslim harus kemudian menjadi muslim yang terbaik yaitu muslim yang umurnya kalau ditambah amalnya ditambah kita juga harus menjadi muslim yang cerdas yaitu yang paham kalau waktu kita sebentar maka kita mengalokasikan waktu itu sebaik-baiknya untuk nambah amal secara cerdas nah secara cerdas ini yang harus kita pahami dan saya sempat mendapat titipan dari seorang anak yang cerdas otomatis saya yakin ini anak dari orang tua yang soleh. Kalau nak cerita ayat tadi sok-sok ya kayak meh berbes mili. Jadi dia sampai nitip ke saya itu buku dikir Pak. Adalah harus entai Pak. Buku dikir pagi petang nih loh. Dia ngerti nek jadwal pengajian saya niku kata. Kalau niku nek sebulan niku minimal niku 80 kali Pak. Sebulan. Makanya kalau di suwunten mriki dengan jam yang tidak berbentrokan dengan mana saya langsung oke. Tapi nek mintae pada subuh, pada maghrib, pada isya insya Allah pun mboten enten jadwal niku gitu. Nah, maka dia nitip sama saya karena dia ngerti saya kalau tuh mubeng gitu. Mas, tolong iki buku iki dobno. Nah, niki napa niki? Iki sedekahku dienggo pakku. Saya wis mati. Ora enek tisu. Ah, jadi tolong dono Mas. Sik, niki buku napa to? Nah, iki buku dikir lho Mas. Jadi aku tuh mikirnya ben engko nek dicekel karo jamaah jenengan terus nek esuk karo nek awan mereka pikir wah bapakku untuk transferan pahala jadi kula dingonoke wah ya Allah iki longko anak ngoten niku Pak sing ngenten umume anak Pak mati dikandani Mas Mbak pakmu jo diutang wis ben disaur ning akhirat Ta'udzubillah gitu artinya jenengan sebagai komunitas pensiunan usahakan pastikan dan tekankan pada putra jenengan pentingnya menjadi orang-orang anak-anak yang soleh dan kemudian ngerti bagaimana cara bersyukur kepada Allah melalui syukur kepada orang tua. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan tentang anak-anak yang usia 40. Nah, rata-rata nek panjenengan kan anaknya pun UTW 40 atau ada yang mungkin 20-an, ada mungkin yang 30. Nek sing putrane 40 napa penenten? Dereng enten. Nah, maka Allah mengatakan tentang usia 40 itu bahwasanya ada doa Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya. Umur 40 itu kita harus berdoa ya Allah, ajarkan kami untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Kau terima. Kemudian napa? Wa ala walidayya dan nikmat masih punya orang tua. Makanya kalau anak umur 40 ke sana, itu kalau ketemu orang tuanya dia senang, bahkan ketika dipanggil orang tuanya dia lari, enggak kosak-kosik, maka itu anak soleh Pak. Nah, kemudian wa anak malah solihan tardohu dan ya Allah saya minta agar diajari untuk selalu beramal soleh yang Kau ridhoi yang di atas sunnah bukan yang di atas bid'ah bukan yang di atas ajaran-ajaran nggak jelas tadi yang saya contoh-contohkan tadi. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati umumnya 40 niku punya anak berarti niku nek jenengan baik nggih cucune maka luruskan anak cucu kami. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tugas panjenengan nggih sebelum jenengan kemudian menghadap Rabbul Izzati wal Jalalah Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala panjenengan maksimalkan waktu yang ada ini untuk nambah amal jenengan dan juga nambah tinggalan jenengan yang akan terus ada turun temurun nggih nika anak putu. Mang contoh Nabi Yakub
ketika hadharul Yakub maut, ketika maut datang atau menjelang datang kepada Yakub, Yakub mengumpulkan putranya yang 12 yang nanti akan menjadi menjadi suku-suku bangsa Yahudi itu. Kemudian beliau bertanya kepada anak-anaknya, "Mata buduna mim ba'di, Pak enek mati ku nyembah sapa le kabeh wong 12 iki?" Kemudian mereka mengatakan, "Nak butuh ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak." Kami akan menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan bapak moyang panjenengan Ibrahim, Ismail dan Ishak, ilaha wahida, ilah yang satu. Niku pun janjine mbah moyange bangsa Yahudi rakyatan saiki nyembah liyane. Nah itu tanggung jawab anak putu. Tapi paling enggak kita sebagai orang tua, sebagai nenek moyang atau calon nenek moyang atas anak turun kita sudah meninggalkan pesan niku. Ngoten nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh mengatakan ingkang saged kula aturaken ditutup dengan doa napa mboten? Oh nggih. Kita tutup dengan doa panjenengan aminkan semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufaran min khufarin niran. Ya arhamar rahimin irhamna wa irhamhum. Ya arhamar rahimin adkhilnal jannata ma'al abrar wa la tadkhilnan nar ma'al fujjar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassuana wa tadarruana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih aba'ana wa ummahatana wa asdiqa'ana wa ikhwanana wa akhwatana wa aslih asatidana ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin waj'alna wasma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilnal jannata ka jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik.
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا غني يا حميد يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشف مرضانا واقض ديوننا يا غني يا حميد اللهم أكثر أموالنا وأكثر أولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم وثبت أقدامهم ووفق عليهم الصبر يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا ونعوذ بك من فتنة الممات ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من عذاب جهنم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم إنا نعوذ بك من الزنا ونعوذ بك من الربا ونعوذ بك من الدين وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم يا خير الرازقين اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق ونعوذ بك من الشرك والظلم والنفاق ونعوذ بك من الرياء والسمعة والكذب ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك حسن الخاتمة ويا خير الرازقين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.